Dan pemirsa, kita akan bahas lebih jauh hal ini di dalam dialog Nusantara petang berikut ini. Dan pemirsa, saya sudah bersama dengan Bapak Rovinus Hibur Hijau, Sekretaris Dinas PPU Kabupaten Manggarai Timur. Selamat petang waktu Indonesia Barat, Pak Rovinus. Halo Pak Rovinus, bisa dengar suara saya? Selamat sore Pak Rovinus. Pak Rovinus, mungkin boleh diaktifkan audionya? Bapak bisa dengar suara saya saat ini? Halo Pak Rovinus. Pak Rovinus, nanti kita akan bincang-bincang mengenai bagaimana adaptasi pembelajaran jarak jauh yang saat ini masih diterapkan di Manggarai Timur, tetapi kita harus dengarkan dulu kumandang azan maghrib berikut ini. Pak Rovinus. Pak Rovinus, boleh nggak dicopot aja headsetnya? Dicopot aja, dicabut aja. Nggak usah pakai. Selamat sore menjelang malam, Bu. Nah, oke. Kurang kedengaran audionya. Iya, mungkin boleh dicopot aja kali, Pak. Ya. Boleh dicopot aja earphone-nya? Dilepas aja, dicabut aja. Mohon maaf, Bu, kurang kedengaran audionya. Boleh dilepas aja, Pak, dilepas. Dilepas aja, dilepas. Boleh dilepas aja, dilepas. Dicabut saja. Nggak usah pakai. Sudah bisa dengar? Bapak dilepas saja, nggak usah pakai ini, nggak usah. Selamat sore. Suaranya kurang. Oh gitu. Ya. Tadi waktu dipakai handsetnya bagus banget. Oh gitu ya. Dia udah jelas nih sekarang nih. Iya. Sudah kasih lepas headsetnya. Iya, kita azan dulu ya Pak ya, setelah itu kami mulai. Oh siap Bu, ya. Selamat Pasti, Pak. melaksanakan azan Bu, ya. Boleh, tadi bagus. Hah? Headsetnya kan? Belum beres, tapi itu pun ini kan telepon biasa tuh. Tapi mereka bilang kan itu bagus suaranya. Di sana ya. Pantesan di sini tidak ada kedengaran suaranya, Pak. Iya. Waktu terus saya headset ya. Oh iya betul Kak. Mereka lagi azan di sini.
Oh ya, simpan di sini. Nanti saya lihat. Boleh, boleh, boleh. Pak Rovinus, Simpan, eh. bisa dengar suara saya sekarang? Ya, ya. Dengar ya. Sudah bisa ya? Sudah bisa didengar, Bu? Sudah bisa ya? Oke. Sudah. Kita sebentar lagi akan mulai. Keluar ke sini lagi. Ya. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog Nusantara Petang. Saya sudah bersama dengan Pak Rovinus. Beliau adalah Sekretaris Dinas PPO Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Pak Rovinus, mungkin bisa Anda jelaskan sedikit bagaimana gambarannya pembelajaran jarak jauh yang saat ini diterapkan di Manggarai Timur? Baik, terima kasih banyak, Bu. Selamat malam di waktu Indonesia Barat, selamat sore dan petang untuk Indonesia Timur, khususnya di Kabupaten Manggarai Timur. Mengawali dialog pada sore menjelang malam ini, saya atas nama pribadi dan atas nama keluarga saya dan juga keluarga besar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur mengucapkan selamat memperingati Hari Tahun Baru 1 Muharram 1443 Hijriah kepada seluruh umat Muslim yang merayakannya dan juga kepada umat Muslim di wilayah Kabupaten Manggarai Timur yang saat ini sedang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, silakan Pak. Bagaimana Ya. dengan gambarannya mengenai PJJ yang saat ini dilaksanakan di sana? Ya, terkait kegiatan pembelajaran jarak jauh yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Timur, khusus siswa TK PAUD, SD maupun SMP di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Timur, kita mengacu pada instruksi dari Menteri Dalam Negeri, juga keputusan bersama dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan, juga instruksi dari Bupati Kabupaten Manggarai Timur untuk mencegah pertamanya penularan COVID-19 di Kabupaten Manggarai Timur. Maka pembelajaran dilaksanakan secara daring atau pembelajaran jarak jauh PJJ terhadap seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur, baik itu TK PAUD, SD maupun SMP. Dalam hal ini bahwa pembelajaran jarak jauh ini adalah salah satu mode yang kita terapkan karena COVID-19 ini merupakan pandemi bersama dan berlaku di seluruh dunia dan juga di Indonesia dan terutama juga di Kabupaten Manggarai Timur. Dan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, metode yang diterapkan itu menggunakan metode online, pembelajaran online dan juga offline. Pembelajaran online itu diterapkan apabila di sekolah di mana siswa atau peserta didik serta para pendidik itu berada, jaringan internetnya bagus, kemudian fasilitas listriknya juga bagus, dan juga fasilitas laptop ataupun handphone Android juga bagus, maka pembelajaran itu dilaksanakan secara online. Sedangkan di daerah atau kawasan di mana siswa ataupun para pendidik mengalami kekurangan atau
jaringan internetnya kurang stabil atau tidak stabil, kemudian fasilitas pendukung yang lain seperti laptop, handphone Android juga agak minim, maka pembelajarannya itu tetap dilaksanakan secara offline, namun terbatas. Ya, maksudnya anak-anak atau peserta didik tetap mengerjakan ya tugas pembelajarannya di rumah secara offline, lalu pihak sekolah tetap memantau dan juga diharapkan orang tua siswa atau orang tua peserta didik memfasilitasi juga siswa atau peserta didik di rumah agar mereka juga dapat tetap melaksanakan pembelajaran secara offline, di mana karena minimnya Baik. keberadaan dari fasilitas seperti listrik, handphone, dan laptop seperti yang saya jelaskan tadi. Sejauh ini Demikian, Bu. bagaimana respon dari para siswa dan orang tua, Pak? Karena kita sudah menjalani PJJ ini sudah hampir dari awal pandemi ya, sudah lewat dari 1 tahun. Bagaimana adaptasi mereka sampai saat ini? Mohon diulangi ya Bu, kurang jelas, pengaruh jaringannya masih Baik. labil nih. Sejauh ini bagaimana respon dari orang tua dan para siswa? Apakah mereka bisa menerima pembelajaran secara daring ini dengan baik, Pak? Baik, terima kasih Bu Tasya. Jadi untuk sementara, sejak pandemi COVID-19 ini mewabah di seluruh dunia, mengglobal, dan juga di Indonesia dan juga di Manggarai Timur, sejak tahun 2020 memang pembelajaran itu antara offline dan online. Respon dari pihak orang tua dan siswa atau peserta didik memang di awal-awal itu merasa panik dan kaget karena memang Butuh penyesuaian begitu ya, Pak? munculnya secara tiba-tiba. Iya. Ya, jadi menyebabkan pihak orang tua, peserta didik, para guru juga pasti merasa kaget dan masuk dalam suatu masa transisi dari misalnya tatap muka atau secara offline di kelas, di sekolah. Namun karena pandemi COVID-19 ini sejak 2020 itu yang menyebabkan proses pembelajaran itu dilakukan secara virtual atau secara online. Ya, jadi awal-awalnya pasti merasa kaget karena memang berada pada suatu masa transisi dari offline atau tatap muka ke situasi yang harus siswa itu berada di tempat lain, kemudian para guru juga di tempat lain. Demikian juga pihak orang tua. Pihak orang tua merasa bahwa dengan proses pembelajaran secara online ini, mereka juga jadinya dibebankan juga ya, antara mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup di rumah, ataukah mereka juga harus mengawasi anak-anak melakukan pembelajaran dari rumah, atau melalui media, baik itu HP Android ataupun laptop, atau juga secara offline, merupakan bahan ajar yang sudah dibagikan oleh pihak sekolah ke rumah. Baik, ini tentunya dialami oleh semua orang tua dan siswa karena harus beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan situasi yang tidak biasa begitu ya Pak. Nah kemudian bagaimana adaptasi mereka hingga saat ini? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi di awal memang merasa panik atau susah beradaptasi, namun seiring dengan jalannya waktu, sampai dengan kondisi tahun 2021 ini, mau tidak mau, suka tidak suka, pihak orang tua harus bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi seperti ini. Oleh karena itu, pembelajaran jarak jauh itu memang suatu keniscayaan, baik itu di level PAUD, SD, maupun SMP. Karena memang situasi dan kondisi ini kita tidak bisa pungkiri, memang realnya seperti ini. Jadi oleh karena itu, pihak orang tua sekarang, di tahun 2021 ini, dan juga peserta didik, juga para pendidik, merasa bahwa pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara online itu memang suatu keniscayaan. Iya, kalau mengenai infrastruktur ataupun sarana dan prasarana penunjang sendiri Pak di Manggarai Timur, bagaimana kondisinya di sana? Ya, terima kasih Bu. Untuk kondisi di Manggarai Timur berkaitan dengan infrastruktur, kalau listrik PLN itu memang belum menyentuh semua desa-desa atau wilayah di Kabupaten Manggarai Timur. Kemudian juga fasilitas
jaringan internet juga belum menyeluruh menyentuh seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Timur, yang menyebabkan di beberapa desa atau di beberapa wilayah itu masih labil jaringan internetnya. Termasuk dalam dialog kita sore hari ini kan, tadi kita agak susah juga untuk bisa masuk ke link dan bisa berkomunikasi dengan bagus seperti itu. Jadi kita harapkan juga pihak pemerintah pusat untuk segera memfasilitasi kita juga di pedalaman di Kabupaten Manggarai Timur, khususnya di Provinsi NTT ini, agar fasilitas-fasilitas seperti yang tadi saya sebutkan itu juga bisa kita dapatkan, sehingga proses pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara online ini juga bisa maksimal Baik, dan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur. baik. Baik Pak Rovinus, nanti kita akan lanjutkan lagi dialog Nusantara Petang di segmen berikutnya, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami.